Cuma paling tidak saya lakukan ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Saya sayang sama anak-anak saya. Saya pengen anak-anak saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi dengan saya Masa Terapis Pijat dan Terapis Hati. Kali ini melalui Al-Quran kita akan menterapis hati kita ya. Kita akan masuk ke kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Silakan sahabat semua buka Al-Qurannya. Kita baca sama-sama, kita kaji bersama-sama ya. Maaf, lagi batuk. Kita mulai. Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah atau tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini sebetulnya peribahasa perumpamaan ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa nih? Kalau jalan-jalan kendaraan kan udah pasti ada beloknya ya kan, enggak apa namanya, lurus-lurus saja. Tapi ini tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Jadi ini penting ya. Saya memaknai ayat Al-Quran yang ini adalah untuk kita mengambil keputusan saat kita bingung mau ngambil keputusan apa. Misalkan kita punya beberapa pilihan atau 2 pilihan atau 1 pilihan, tapi kita masih ragu akan kita menjalaninya atau tidak. Nah, kita harus ingat ayat ini, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta petunjuknya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi, apa yang saya lakukan dalam kajian Al-Quran ini, apa ya menjadi niat dan tujuan saya adalah untuk utamanya untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Saya punya anak, paling tidak yang mau mendengarkan saya itu paling tidak anak saya. Kata Allah, hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah. Jadi, saya tidak mau meninggalkan generasi saya lemah. Bila mana mereka suatu saat mengalami permasalahan dalam hidupnya, mereka menemukan sesuatu yang agak sulit, namanya manusia ya, namanya hidupnya nggak selalu mulus-mulus saja. Ada yang namanya tantangan ya kan. Pada saat itu mereka, saya berharap ya dimulai dari sekarang, tapi suatu saat nanti karena manusia itu kan tidak lepas dari hilap ya. Makanya dari itu selalu harus diingatkan. Dengan video ini saya berharap suatu saat anak-anak saya, cucu-cucu saya, keturunan saya bisa dengarkan video saya ini. Untuk apa? Untuk mereka mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mengerti tujuan hidup mereka. Seperti misalkan ayat Al-Quran yang sekarang kita bahas, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kalau saya itu memaknainya gini, saya nih misalkan pengen buka usaha di suatu tempat nih, saya pikir usaha di situ kayaknya bagus gitu loh. Jadi kalau saya dalam hal apapun yang saya lakukan, saya itu menyertakan Allah di dalamnya. Pertama sholat Al-Fatihah ini kan untuk sholat, supaya apa kita itu memaknai sholat tuh doa gitu loh. Tapi kalaupun gak sholat ya kita lakukan apa yang diperintah Al-Quran, bahwa meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Paling saya gini, ya Allah itu tempat kalau memang untuk saya mudahkan, terus gak diambil orang, terus bulan segini nih saya mau ambil tempat itu, nanti tempat itu bisa buat saya bismillah rame, lancar gitu ya. Kalau memang bukan untuk saya, jauhkan gitu loh. Jadi gimana ya, kalau kita melakukan sesuatu keputusan karena Allah, kita akan lebih
lebih tenang gitu loh. Tenangnya apa? Kalau emang itu untuk kita, ya kita jalaninnya enak, kita rezekinya, ada rezekinya juga di situ. Tapi kalau memang bukan untuk kita, misalkan diambil orang, kita nggak sedih-sedih amat. Orang kita udah berdoa, kali ya di tempat lain ada yang lebih baik gitu loh. Jadi Al-Quran ini kenapa saya sangat mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, karena saya menyadari, oh iya, Allah tuh menjawab setiap persoalan gitu. Dalam hal jodoh pun begitu. Dulu saya begitu sama suami saya. Saya kan di kampung itu termasuk ngikutin ulama yang apa namanya, banyak mujarobatnya lah ya. Misalkan puasanya saya puasain, mau dapat jodoh pun saya puasain, setelah itu pun saya istiqorohin, saya sholat istiqoroh, saya sholat ibaratnya bahkan puasa Senin Kamis untuk minta petunjuk, benar nggak sih nih orang ini jodoh saya gitu. Paling tidak setelah kita melaksanakannya, eh, namanya manusia ya, hidup itu pasti ada yang namanya kesulitan-kesulitan, tapi kita kembali lagi saat menghadapi masalah besar, kembali lagi, oh ya Allah, dia kan jodoh yang kau berikan. Ibaratnya aku sudah berdoa dahulu dengan menghadapi berbagai masalah, masa aku lupa bahwa dia adalah terbaik untukku. Meskipun namanya orang ya, misalkan punya mantan atau apa. Jadi kembali lagi mengingat pada masa saat kita mau bersama gitu loh. Namanya hidup ya nggak lurus-lurus aja ya, ada aja kesulitannya. Kayak misalkan kita mau buka usaha, kenapa misalkan harus berdoa dulu kalau sistem saya nih, kalau sistem mama nih, anakku ya, kita melangkah sesuatu, kita mau berbuat sesuatu, kita mau punya ide apapun, ya Allah, saya punya ide ini, saya pengen usaha ini, tolong ya Allah mudahkan, tolong beri jalan, terus programnya begini, begini, begini. Bahkan kalaupun gak punya uang begitu loh, kita punya planning nih, pengen melakukan sesuatu, ya Allah, ini bisnis saya ini bagus banget nih kayaknya nih, bisa bermanfaat semua orang. Tapi saya nggak punya uang. Jadi kita tetap mencari orang yang kita ibaratnya presentasi kepada orang lain, nih usaha saya begini, begini, begini. Kalaupun misalkan orang itu belum bisa menerima ide kita, tapi nanti akan dipertemukan dengan orang lain yang bisa menerima ide kita. Banyak loh, kayak film Ipin Upin tuh. Orang Indonesia itu tuh yang bikinnya loh. Tapi idenya tuh nggak diterima di Indonesia. Akhirnya diterima oleh orang lain yang mungkin lebih punya duit. Jadi gitu. Jadi kita tuh harus bergerak ibaratnya pertama karena Allah. Nanti akan dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi, yang memang mengerti kita. Yang penting kitanya yakin dengan apa yang kita lakukan, ibaratnya gitu. Kalau seseorang yang memiliki ide sendiri ya, ide besar gitu. Jadi nggak usah takut. Dan kita mau masuk pekerjaan nih, misalkan kita kayaknya, kalau saya suka nonton tuh ya di apa namanya, video-video orang di luar negeri kan gajinya besar-besar ya kan. Ibaratnya mungkin kalau di Indonesia bertahun-tahun belum bisa rumah, kalau belum bisa punya rumah, kalau kerja di luar negeri kan berapa tahun dong sudah bisa kebeli rumah. Nggak masalah orang punya cita-cita begitu, namanya orang ibaratnya punya cita-cita tinggi, udah bener dia mau berusaha aja. Tapi kalau saran Al-Quran ini, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tetap kita harus berdoa, ya Allah saya mau melangkah ke sono, tolong lindungi, mudahkan, lancarkan, tolong berilah pertolongan. Nah kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah, pada saat gagal kita nggak marah, kita nggak kecewa kepada A, B, C, D, misalkan yang merantara ini, karena apa? Kalau memang bukan untuk kita, kembali lagi tuh ke ayat bahwa yang terbaik untukmu belum tentu baik untuk Allah. Yang baik menurut uh, Allah kadang belum tentu baik menurutmu, padahal itu amat baik menurutmu. Jadi lebih enak gitu loh jalaninnya. Jadi ibaratnya gini,
Ngoyo boleh, manusia memang harus ngoyo, tapi nggak nafsu gitu loh. Ngoyo kita berusaha, kita misalkan saya pengen ke Jepang, saya berusaha mencari orang nih yang bisa nelantarin ke Jepang, misalkan harus bayar, ya saya berusaha nyari bayar gini-gini. Tapi kalau misalkan pas ada saat itu gagal, ya nggak kecewa-kecewa banget, ya mungkin di sana bukan terbaik gitu loh bagi kita. Mungkin kita bukan tipe orang yang kuat, kerja terus-terusan atau apa gitu. Jadi gimana sih, harus berusaha tapi berpasrah gitu ya Nak ya. Ini mama bikin video ini buat anak-anak mama, teteh, dede, dan cucu-cucu mama nanti, tapi juga untuk orang lain juga yang memang mau belajar ya tentang Al-Quran. Jadi perlu kita mengikuti petunjuk tuh mengikuti Al-Quran, karena apa namanya, Allah itu sudah menyampaikan ilmu untuk seseorang yang galau, cara mengambil keputusan. Ini ilmu udah dari Allah banget. Ibaratnya manusia-manusia yang pinter juga sebetulnya dalam Al-Quran tuh semua udah ada. Cara kita mengambil keputusan, apa yang mesti kita lakukan. Jadi nggak usah takut dulu. Yang penting kita punya punya planning, punya perencanaan, kita punya kemampuan nih misalkan segitu. Ya memang harus kita lakukan. Kayak saya nih, saya mengkaji Al-Quran ini bukan mau-mau banget saya ya. Saya juga bingung. Sebetulnya saya juga takut. Takut apa? Dalam masalah Al-Quran ini agak berbahaya. Banyak ibaratnya aliran. Banyak orang yang berbeda pendapat. Banyak orang yang ribut, yang berantem, segala macam. Saya makan paling gak suka ribut-ribut itu. Paling gak mau gitu berantem itu. Ibaratnya walaupun saya pemarah, tapi saya sebetulnya nggak suka orang-orang yang ribut gitu. Sebenarnya agak takut juga, cuma kenapa ya, mungkin Allah menghendaki saya untuk melakukan hal ini, karena ini bukan sekali dua kali. Saya sudah bilang, saat YouTube saya pun ibaratnya saya melakukan kesalahan YouTube sendiri, saya udah ngomong, ya Allah, kalau memang niat saya di media sosial ini, di YouTube, niat saya mengkaji Al-Quran adalah itu tidak baik, tidak benar, maka hapuskan saja YouTube saya selamanya. Atau udahan aja ya Allah, saya termasuk orang yang nggak terlalu suka banyak resiko, nggak terlalu suka diberantemin orang. Padahal mah hidup ngapain sih nyari kesulitan ya kan, nyari yang enak-enak aja sih gitu, nggak usah mikirin orang, mikirin diri sendiri aja gitu. Yang tenang, baik untuk diri saya sendiri, saya tahu ilmunya, kan enak buat saya. Ibaratnya yang di luar pada menderita, saya mah bahagia karena saya udah tahu ilmunya gitu ya. Tapi kalau misalkan saya memang dikehendaki untuk menyampaikan isi Al-Quran, betapa Allah mencintai manusia itu, maka mudahkan jalan saya. Terus ya kembalikan lagi seperti semula. Terus Allah kembalikan lagi. Nah bagaimana saya untuk tidak percaya kalau misalkan saya mundur lagi, saya tuh pasti dikasih ujian-ujian lagi yang bikin saya harus mengalami kesedihan-kesedihan lagi. Saya nggak mau itu. Saya pikir ya udah ya Allah, saya nyebur di sini, tolong lindungi saya. Saya nggak bermaksud jahat atau apapun, saya bermaksud baik. Saya sayang kepada seluruh manusia. Saya juga sayang kepada anak-anak saya. Dan memang dalam Islam kita kan disuruh menyeru, disuruh sampaikan. Ibaratnya saya terima kalau emang ini sudah jalan saya, tapi sebetulnya agak-agak takut sih saya juga, karena saya bilang tadi, saya tipe orang yang gak suka ribut, gak suka berantem. Saya adalah orang yang perasa dan terlalu sedihan kadang-kadang. Sebenarnya saya takut, saya juga nggak tahu kenapa Allah memberitahukan saya ini. Ibaratnya kalau Anda bertanya, saya belajar dari mana? Saya nggak belajar dari mana-mana. Jadi nggak usah dengerin saya.
Misalkan saya sekolah di mana, saya nggak sekolah, saya orang bodoh, nggak berpendidikan. Jadi kalau ngandang merasa berguna, nggak usah ikutin. Sebenarnya saya juga sedih, saya nggak suka apa namanya seperti ini. Cuma paling tidak saya lakukan ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Saya sayang sama anak-anak saya. Saya pengen anak-anak saya itu ya pengen juga sukses dunia dan akhirat, pengen misalkan kaya. Tapi ibaratnya yang terpenting dalam hidup itu ternyata kita bisa memenangkan kehidupan kita. Yang ibaratnya namanya hidup itu banyak apa namanya ujiannya ya. Saya nggak mau anak saya nggak kuat gitu, terus terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Jadi saat engkau THD, suatu saat ada yang menunjukkanmu untuk apa namanya ikuti jalan ini jalan itu atau apapun, berdoa dulu kepada Allah, sholat, istiqoroh, sholat tahajud, sholat hajat, nggak apa-apa, puasa, untuk keputusan itu supaya mantap. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di perjalanan, kuat, kembali lagi kepada niat awal bahwa petunjuk ini dari Allah gitu loh. Pengen ibaratnya, kenapa juga bikin video ini, kita misalkan kita menghadapi orang di sekeliling kita yang memiliki masalah, padahal jawabannya ada loh dalam Al-Quran. Tapi saat kita mau menasehati dia, dia kan gak terima. Karena apa? Ternyata memang untuk berubah itu, orang itu harus memiliki kesadaran diri untuk berubah. Jadi video pun datang kepada Anda yang mencari. Ibaratnya hidayah itu nggak bisa dipaksakan. Dia yang mencari, dia yang butuh, pada saat dia berubah. Jadi dia akan menemukan. Kalau anak saya bisa saya bentuk. Ibaratnya mumpung masih kecil. Tapi kalau orang yang dewasa, mereka harus mencari sendiri. Apa namanya? Bahkan dari Al-Quran sudah mengatakan bahwa dan tidak akan aku rubah suatu kaum, itu berat loh. Karena memang ternyata begitu. Jadi hidayah itu perlu dari dirinya sendiri. Saya hanya menyampaikan pengalaman yang saya alami. Silahkan terima. Kalaupun tidak, ya tidak masalah. Nggak usah berantemin saya. Ibaratnya apapun yang dilakukan adalah meminta pertolongan pada Allah. Saya pun mengkaji Al-Quran ini meminta pertolongan pada Allah. Ya Allah, jadi tidak mudah bagi saya. Saya tidak suka ini. Saya tidak suka keributan. Saya tidak suka dimarahin orang. Saya tidak suka disakitin orang. Ini berat buat saya. Tapi kenapa saya harus melakukan itu tuh? Kerasanya tuh gini. Kalau saya tidak melakukan ini, hidup saya tuh seolah nggak bahagia gitu. Kayak hampa gitu loh. Sampai kayak orang bertanya-tanya, apa sih yang mesti saya lakukan? Kok kayaknya hidup saya begini-begini aja gitu. Apa namanya? Nggak cuma kerja, nonton, main, makan, tidur. Kayaknya saya tuh merasa nggak enak gitu loh. Padahal itu yang orang cari kan. Bisa kerja, punya duit, banyak duit, makan, tidur, punya rumah, punya kendaraan, bisa jalan-jalan. Enak kan? Tapi saya merasa hampa gitu loh. Jadi ya udah, saya terima. Ya Allah, kalau emang kehendak Allah, ini kehendak Allah. Karena dari mana saya bisa tahu itu? Kan saya sudah bilang. Saya bukan orang sekolah, saya bukan orang pintar, saya orang bodoh. Saya hanya menyampaikan pengalaman karena terlalu banyak yang saya alami dari kecil. Saya menyampaikan Al-Quran itu untuk supaya sahabat semua tuh yang memiliki luka batin bisa terobati dari Al-Quran. Ternyata Allah tuh ada loh, hadir dalam hidup kita. Kadang saya tuh sedih dulu kalau misalkan memiliki masalah. Saya buka Al-Quran, ya Allah, saya pengen ngobrol dengan engkau. Tolong berikan petunjuk.
saya punya masalah begini-begini. Terus pas saya buka-bukanya Al-Quran, ada tulisan yang menyayat hati saya sampai saya, ya Allah, kok begini banget jawabannya, nggak enak banget. Nggak enak tuh ya karena saya tahu setiap orang tuh jika memiliki masalah, punya masalah, pengennya dibenerin kan, pengennya kita benar, tapi ternyata kata Allah bukan seperti itu. Kita tetap harus bisa memiliki kesadaran diri, harus kita cek apa permasalahannya, kita harus memahami manusia. Ternyata manusia tuh begitu-begitu aja sebetulnya, hanya saja kita kadang belum pandai gitu. Saya pengen siapapun yang nonton ini bisa dapat hidayah juga ya. Sekarang gini aja, gampang saja. Kalau Anda suka, ada manfaatnya silahkan tonton. Kalau nggak suka, di skip aja. Atau nggak usah didengerin, anggap aja radio rusak. Radio rusak kan gitu ya. Nggak usah didengerin gitu. Ini mah untuk saya dan anak saya. Karena Allah bilang, hendaklah engkau takut meninggalkan generasi yang lemah. Karena kehidupan itu estafet ya. Saat saya sudah sukses menjalani kehidupan, saya pengen anak saya juga sukses, karena pada saat itu saya juga pasti nggak ada saat saya meninggal. Saya pengen dia sudah tahu ilmunya gitu loh. Orang mau masak kangkung nih, nyayur kangkung, nggak tahu kan itu kangkung mau diapain kalau nggak dikasih tahu. Tapi kalau udah tahu, potong bawang, potong cabe, habis itu masukkan minyak goreng, nyalain kompor, tumis bawang, tumis cabe, baru masukin kangkungnya. Udah terasa kelihatannya hijau, udah klimis semua itu ya, udah kayaknya mau matang, angkat. Nah, ternyata enak, ternyata prosesnya begitu gitu loh. Jadi saya pengen menyampaikan kepada anak saya bahwa inilah proses hidupnya nak, begini loh gitu ya. Jadi saya adalah orang yang takut meninggalkan generasi saya tuh pada sedih dalam pekerjaan, tidak menemukan jalannya. Saya nggak mau begitu. Jadi harus sampai di ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2 kan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu bagi Allah, bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu dari Allah. Allah tuh Tuhan semesta alam. Tinggal kita misalkan mau nyari bakat kita apa, ya lakukan saja semua pekerjaan dulu. Nanti di situ kita akan menemukan apa yang kita senangi, terus menghasilkan uang, mudah bagi kita mengerjakan. Itu berarti udah bakat kita. Kayak saya mijat ya dari Allah. Saya kalau ditanya pijat belajar di mana, saya nggak belajar di mana-mana. Saya dikasih tahu Allah, saya memahami tentang otot, urat, dan tulang. Dan alhamdulillah orang yang saya pijat itu, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan semua. Nah, dengan begitu saja, ibaratnya nggak perlu sertifikat mah saya punya, tapi kan bukan sertifikat penyembuhan, SOP pijat sertifikatnya. Nah, gitu ya. Jadi, yuk kita sama-sama, saya pengen bahwa bukan cuma saya, Anda semua yang menonton menyadari bahwa, ternyata Allah tuh sayang banget sama kita ya. Terus, begini ya. Bahkan cara mengambil keputusan saja, ya ini. Caranya apa? Kalau misalnya kita udah sholat, sholat istikharah, sholat wajib mah tetap ya, sholat duha, sholat tahajud, minta pada Allah, ya Allah kalau emang ini jalan yang harus saya tempuh, saya pilih, mudahkan, gampangkan, lancarkan. Habis itu nyebur aja dulu, nanti kalau memang bukan untuk kita, ada aja kegagalan-kegagalannya kok gitu. Tapi kalau misalkan di sono itu bagus banget, walaupun ada kegagalan, ya kita usaha lagi, kali aja masih ada kurang misalkan kita mau ke luar negeri, kita harus punya visa, harus punya pengantar ini, pengantar itu, ya itu prosesnya harus dilakukan.
Kalau nggak dilakukan berarti kan nggak terpenuhi tuh syarat-syaratnya. Kali aja cuma masalah syarat-syaratnya nggak terpenuhi, makanya kita nggak nyampe ke sono, gitu doang sih. Tapi kalau sudah syarat-syaratnya terpenuhi tapi gagal juga, ya itu berarti bukan untuk kita. Lebih enak kalau kayak gitu, benar. Ya, semoga sahabat semua mendukung saya melakukan ini, doakan saya supaya saya juga bisa mampu kuat melewati, karena tidak mudah bagi saya, jujur. Mudah-mudahan kita semua juga dapat hidayah ya. Terima kasih atas dukungannya kepada channel-channel saya. Terima kasih banyak atas supportnya yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Yang nggak bermanfaat, anggap aja dia rusak. Saya bilang juga begitu ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Tidak lupa saya mengajak kepada sahabat semua untuk berdonasi. Silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, kajian Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 7 ya. Yang mau share, silakan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Terima kasih banyak atas segalanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton, jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live, kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton. Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channelnya channel campuran, banyak di situ. Tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Qur'an. Nah, kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton. Ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.